Xiao Yan memeluk Kailin dan merasakan aura kematian yang kuat darinya. Secara logika, meskipun umur Kailin tidak abadi, tapi mustahil umurnya akan hilang sekarang. Suamiku, kamu kembali. Xiao Yan merasa ngeri melihat wajah tua Kailin. Dia mengulurkan jari-jarinya yang kering dan menempelkannya di wajah Xiao Yan, air mata mengalir di sudut matanya. Xiao Yan sedikit tertegun. Kailin jarang memanggilnya suami, karena jauh di lubuk hatinya, dia memiliki harga diri sendiri. Tetapi ini tidak ada hubungannya dengan Xiao Yan. King Mo dan Jenny yang mendengar suara itu pun bergegas masuk. Semua orang, termasuk semua orang, melihat pemandangan ini. Kailin tampak setua orang biasa yang berusia 70-an atau 80-an. Kulitnya kering dan kehilangan semua kilau aslinya. Wajahnya yang cantik hancur total. Anda telah memperpendek umur Anda sendiri. Xiao Yan menekan tubuh Kailin dan segera ingin memberinya vitalitas. Jangan bilang Xiao Yan, bicara saja padaku dulu. Suara serak Kailin terdengar, dan King Mo menutup mulutnya karena ngeri. Bagaimanapun, mereka telah hidup bersama di dunia dewa kuno selama ribuan tahun dan telah mengembangkan perasaan satu sama lain. Jenny pun sama, tetapi dia sangat rasional dan segera kembali ke kamar. Hanya sisik berwarna anti-inflamasi dan penuaan yang tersisa untuk memberi tahu apa yang terjadi. Setelah Xiao Yan menyentuh Kailin, dia segera memeriksa tubuhnya dan tidak menemukan luka apapun. Lagi pula, Kailin tidak meminum racun, jadi umur hidupnya seharusnya tidak dipersingkat. Xiao Yan, sudah berapa lama kita bersama? Apakah kamu masih ingat? Kailin tersenyum dan tidak menjawab pertanyaan Xiao Yan, tetapi tatapan matanya melembut, seolah baru sekarang dia yang sudah tua kehilangan kesombongannya. Sudah berapa lama kita bersama? Xiao Yan sedikit bingung dengan pertanyaan ini. Benua Douqi telah ada selama hampir 10.000 tahun sekarang. Tetapi Xiao Yan mengerti bahwa bukan ini yang ditanyakan Kailin. Maaf. Kailin, Xiao Yan menundukkan kepalanya, air mata mengalir di pipinya. Dalam 10.000 tahun, Xiao Yan hanya bisa meluangkan beberapa saat untuk menemaninya. Baik Kailin maupun istri-istri lainnya, kebanyakan dari mereka menghabiskan tahun-tahun panjang ini sendirian. Xiao Yan, kamu tidak pernah mengatakan apapun untuk meminta maaf. Aku tidak ingin mengatakan bahwa kita tidak punya utang apapun. Xiao Yan bebas dan tak terkendali, sementara Kailin dingin, sombong, dan menyendiri. Mereka memiliki kepribadian yang sangat berbeda, tetapi mereka bersatu secara kebetulan dan saling melengkapi. Ketika dia berada di benua Douqi, Kailin tidak pernah berbicara tentang cinta, dan dia tidak pernah mengatakannya bahkan setelah dia meninggalkan benua Douqi. Perasaannya terhadap Xiao Yan sama seperti di benua Douqi. Begitu Xiao Yan dalam bahaya, dia akan berubah menjadi ular piton penelan langit untuk melindunginya. Selama pertempuran antara dua kaisar, Kailin memimpin orang-orang ular dalam pertempuran berdarah untuk menyelamatkan suaminya, dan bahkan menggunakan esensi dan darahnya sendiri untuk membantu meredakan peradangan pada semua makhluk hidup. Semuanya terasa seperti kemarin, dalam sekejap mata, telah berlalu dalam sekejap mata. Setelah hampir 10.000 tahun, Kailin dan Xiao Yan akhirnya selangkah lebih dekat ke dalam menara pemurnian Ki Surga terbakar. Sekarang, Xiao Xiao telah menjadi suami istri sungguhan. Tapi Xiao Yan, aku merasa sangat kesepian. Dalam kehidupan yang panjang, aku tidak dapat menemukan arah. Kailin meneteskan air mata di depan Xiao Yan untuk pertama kalinya. Dia adalah wanita yang kuat. Dia pernah menjadi Ratu Medusa dari suku ular. Seiring berjalannya waktu, dia menjadi lebih kuat. Keluarganya tidak ada lagi di sana, dan dia hanya tinggal dengan orang-orangnya sendiri. Hidup butuh arah dan tujuan. Xiao Yan, aku tidak dapat menemukannya, terima kasih karena selalu melindungiku. Aku ingin bereinkarnasi dan memulai hidup baru. Kailin mengutarakan pikirannya,
bahwa rentang hidupnya telah dipersingkat karena ia telah kehilangan keyakinan untuk hidup. Dan keyakinan kuat ini membuatnya menjadi tua. Cailin, aku tidak bisa kehilanganmu. Xiao Yan memeluk Kailin erat-erat. Pada saat ini, Kailin lemah dan kurus, dan tampaknya dia akan hancur berkeping-keping di pelukannya jika dia mengerahkan kekuatan sekecil apapun. Hidup harus berakhir. Xiao Yan, aku sungguh mencintaimu, aku tahu itu. Segala yang Anda lakukan sekarang adalah untuk melindungi kami, saya mengerti, tetapi saya sungguh kesepian. Manusia, seiring berjalannya waktu, satu-satunya kata yang benar adalah kesepian, seolah tak ada pengejaran atau kerinduan. Aku tidak dapat menemukan makna hidup. Sesungguhnya saya iri dengan kehidupan orang-orang biasa dan saya mengerti hal itu. Mengapa aturan dunia membatasi umur manusia hingga 100 tahun? Hanya dengan cara inilah kenangan dapat menjadi bermakna. Kehidupan tidak sekosong Tuhan. Xiao Yan terdiam. Ia memahami perasaan Kailing. Bahkan hingga sejauh ini, ia didukung oleh kerinduan Kailing padanya. Ini juga perbedaan antara dirinya dan Tuhan. Ia masih memiliki emosi dan keinginan, tetapi tidak sepenuhnya dirasuki oleh keilahian. Kailing, bisakah kau berjalan bersamaku lebih lama? Aku akan membantumu menemukan kembali arti hidup. Xiao Yan tidak ingin melihat Kailing mati. Dia menatap Kailing dengan penuh kasih sayang, berharap bahwa dia masih mempunyai kesempatan untuk mendapatkannya kembali. Xiao Yan meminta maaf, tetapi mata Kailing redup. Dia tampaknya telah berada dalam kondisi ini untuk waktu yang lama dan berada di ambang kematian. Jika Kailing tidak menunggu untuk melihat Xiao Yan untuk terakhir kalinya, dia pasti sudah mati dan bereinkarnasi sejak lama. Tidak, Cailin, kau tidak boleh meninggalkanku. Kau masih punya aku dan Xiao Xiao. Semua salahku karena aku pergi. Aku sudah melindungimu dengan sangat baik. Beri aku kesempatan dan aku akan mengajarimu cara berlatih. Dan menjadi orang kuat sensi. Maukah kamu bertarung bersamaku? Xiao Yan menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Semua kenangannya saat ini muncul di benaknya, karena ia melihat hasrat kuat untuk mati dalam diri Kailing. Selama keyakinannya terputus, Kailing akan benar-benar mati saat ini. Aku tak dapat menerobos lagi. Ada batas dalam kultivasi, aku mengerti itu, Xiao Yan. Sekarang aku hanya ingin memanggil namamu beberapa kali lagi. Cahaya di mata Kailing perlahan meredup. Dia meninggal bukan karena pembunuhan, tetapi karena keinginannya sendiri. Dia ingin memasuki reinkarnasi dan memulai hidup baru. Dengan kemampuan Xiao Yan saat ini, dia sebenarnya dapat mengubah nasib Kailing dan bahkan membuatnya semakin kuat. Alasan mengapa Xiao Yan tidak melakukan ini sebenarnya karena dia ingin melindunginya dengan lebih baik. Karena dia bahkan tidak memiliki napas ilahi untuk waktu yang lama, dia tidak dapat mentolerir kecelakaan apapun. Dia bahkan lebih takut kalau istrinya tiba-tiba meninggal di dunia yang kacau ini, tetapi Xiao Yan tahu bahwa dia salah. Perlindungannya bagus, tetapi dia lupa akan perubahan dalam kondisi pikirannya yang disebabkan oleh jangka waktu yang panjang. Dan Kailing menghadapi perubahan seperti itu. Ini juga merupakan akhir hidupnya. Cailin, jangan tinggalkan aku. Tubuh piton 9 warna pencapai langitmu masih bisa ditingkatkan. Sensi akan menghadapi bencana besar, jadi bertarunglah bersamaku. Suara Xiao Yan terdengar seperti tangisan karena dia benar-benar takut. Dia takut Kailing akan menutup matanya saat ini. Aku meninggalkannya sejak saat itu, tapi aku tidak bisa merasakan kebutuhanmu sebagaimana aku rasakan. Itu tidak ada hubungannya dengan dunia ini lagi. Air mata Kailing tidak dapat berhenti, dan keduanya menangis seperti air mancur. Mereka semua membuka hati mereka pada saat ini.